Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat bidadari surga rahimakumullah. Inilah kelanjutan dari kisah 17 mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa diimani dan dijadikan sebagai pedoman hidup yang lebih baik. Mukjizat ini sebagai pendukung kebenaran kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja mukjizat yang perlu kita ketahui? Simak selengkapnya pada video kali ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi manusia paling sempurna akhlaknya. Tidak tanpa alasan, Allah memberikan kebesarannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memberikan mukjizat Nabi Muhammad yang sangat banyak. Kenali terlebih dahulu bagaimana kisah Nabi Muhammad sehingga bisa mendapatkan mukjizat yang tak ternilai tersebut. Bahkan dengan mengenalnya, maka akan memberikan keimanan yang lebih baik lagi kepada para umat Islam, serta kebaikan akan didapat karena memiliki teladan yang baik. Kisah keajaiban mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah sangat banyak yang diberikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebenaran dan kenabiannya serta menyelamatkan umat Islam dari bahaya. Oleh sebab itu, jika tidak mengenai kekuasaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah, sungguh sangat merugi. Mukjizat yang ke-8. Air mengalir dari jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga peristiwa menakjubkan, yaitu air yang bisa mengalir melalui jari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertepatan dengan hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian, di mana banyak orang yang merasa kehausan secara luar biasa. Pada saat Rasulullah selesai berwudu, maka mereka menghampiri Rasulullah. Orang-orang tersebut memberitahukan kepada Nabi bahwa tidak ada air yang bisa digunakan untuk wudu maupun minum, meskipun hanya ada sepanci air kecil. Pastilah untuk air tersebut tidak akan cukup untuk banyak orang. Karena merasakan kebingungan para umatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung meletakkan tangannya ke dalam wadah berisi air tersebut. Kemudian langsung keluar untuk air dari jari-jarinya. Dengan kekuasaan Allah tersebut, maka seluruh umat yang ada di sana bisa menghilangkan rasa haus dengan meminum air yang muncul dari jari tangan Nabi Muhammad. Selain itu, air tersebut mampu digunakan untuk berwudu bagi semua orang. Yang ke-9, hanya sedikit makanan namun cukup untuk banyak orang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berada dalam kondisi yang lemas, pastinya banyak yang khawatir akan kondisinya. Karena mendengar kabar Nabi lemas tersebut, maka Abu Talhah dan istrinya memutuskan untuk mengundang Nabi untuk makan bersama di rumahnya. Saat datang, Rasulullah datang bersama dengan banyak sahabatnya, dan bahkan jumlahnya sampai mencapai 70 sampai dengan 80 orang. Karena tamu yang datang sangat banyak, maka bisa dipastikan bahwa makanan yang disiapkan tidak akan cukup. Abu Talhah dan istrinya pasti merasa sangat bingung karena banyaknya orang yang datang. Sebelum menyantap makanan tersebut, Nabi mendoakannya terlebih dahulu dan kemudian mempersilahkan tamu untuk memakannya. Akan tetapi, tamu-tamu tersebut makan secara bergantian, yaitu 10 orang, sehingga semuanya merasa kenyang setelah makan. Jadi, meskipun makanan yang dihidangkan tidak cukup untuk seluruh jumlah tamu, namun sahabat-sahabat Nabi bisa merasakan kenyang setelahnya. Yang ke-10,
mengenyangkan banyak orang dengan satu gelas susu. Mukjizat Nabi Muhammad jika diceritakan tidak ada habisnya, dan bahkan bisa dikatakan mustahil terjadi di zaman modern seperti ini. Iya, memang Rasulullah adalah manusia pilihan sempurna yang diberikan mukjizat oleh Allah untuk menyelamatkan umat Islam. Pasalnya, bukan hanya makanan saja yang bisa mengenyangkan banyak orang, namun ada juga peristiwa mengenai satu gelas susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Kisah ini sebenarnya cukup menarik untuk diceritakan. Kisahnya berawal dari teman Nabi Muhammad bernama Abu Hurairah yang sangat miskin dan kelaparan. Akan tetapi, Abu Hurairah memiliki hafalan yang banyak serta ilmu pengetahuan yang luas. Nabi Muhammad SAW bertemu dengan temannya tersebut dan harus mengikuti Nabi. Kemudian Nabi mengundang banyak orang ke rumahnya karena telah menemukan satu gelas susu. Orang pertama yang minum susu tersebut adalah Abu Hurairah. Selanjutnya tamu lainnya meminum secara bergiliran dan sampai seluruh tamu merasakan puas minum susu tersebut. Tidak hanya puas, karena susu yang diminum juga menghindarkan dari rasa lapar beralih menjadi rasa kenyang. Yang ke-11, doa meminta hujan. Terjadi pada saat Nabi Muhammad berkhutbah di sholat Jumat, dan ada seseorang yang meminta Rasulullah agar melakukan doa agar bisa turun hujan di desa tersebut. Hujan sangat diharapkan karena wilayah tersebut sudah lama mengalami kekeringan. Dengan adanya kekeringan tersebut, maka akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Doa dilakukan oleh Nabi Muhammad sampai dengan Jumat minggu selanjutnya. Namun, karena hujan lebat yang terjadi terus-menerus, maka banyak rumah yang mulai rusak. Bisa dikatakan bahwa hujan yang turun sangat lama dan membawa dampak di lingkungan tersebut karena ada seseorang yang membawa kabar tersebut. Maka Nabi Muhammad berdoa agar hujan dipindahkan ke Madinah. Hal ini pastinya sesuai dengan permintaan umatnya. Karena telah meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa, maka dikabulkanlah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti dengan awan-awan yang mulai bergerak ke pusat kota dan tidak berada di desa. Yang ke-12, mengobati mata yang sakit. Sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib adalah pemegang bendera dan mengeluhkan bahwa matanya sakit. Hal ini terjadi pada saat belum menaklukkan Banter Khaybar. Karena mengetahui kabar tersebut, maka Rasulullah memanggil Ali agar datang menemuinya. Pada saat sudah ditemui, maka Rasulullah langsung meludahi mata Ali yang sedang sakit. Tidak lama kemudian, mata tersebut bisa langsung sembuh dalam waktu yang singkat. Bahkan, kesembuhan mata tersebut layaknya orang yang tidak sakit mata sebelumnya, karena benar-benar kembali normal. Karena sakit matanya sudah disembuhkan melalui mukjizat Nabi Muhammad, maka Ali bin Abi Thalib bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Bendera bisa dibawa dengan mudah oleh Ali bin Abi Thalib dan berlangsung. Dengan benteng Khaybar bisa dilanjutkan penaklukannya.